Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sadzali. Kali ini saya sedang berada di Kettler Pakuwon Mall Yogyakarta. Buat kalian yang sudah klik video ini, terima kasih. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang cara operasional monitor pada Kettler Treadmill Stuttgart S2. Jadi fisiknya seperti ini. Biar kalian lebih mengenal Stuttgart, saya akan berputar ya. Ini dari depan. Ini pegangan tangannya sudah empuk. Di sini monitornya. Ini handlebarnya. Seperti ini ya penampilan dari Stuttgart. Stuttgart ini memiliki spesifikasi motor 3 horsepower ya. Ini udah cukup besar ini. Incline-nya sampai dengan 15 level ya. Speed ini sampai dengan 20 km per jam. Running areanya, bidang larinya ini, nah ini yang istimewa sekali, ini sangat lebar ya. Ini 56 kali 145 cm. Untuk berat badan maksimal 150 kilo. Treadmill ini memiliki size atau ukuran ini 183 kali 159 kali 89 cm. Memiliki fitur Bluetooth dan memiliki tray untuk cas langsung ya. Di sini ada traynya seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke monitornya ya. Yang pertama, silahkan kalian sambung treadmill ke listriknya. Kemudian di sini ada tombol power. Di sini silahkan klik. Nah, ini udah nyala. Lighting-nya pun juga udah nyala ya, hijau. Sama ini kalau lighting warna hijau, nanti ketika aktif akan berwarna merah ya, seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke monitornya ya, biar kalian lebih mengenal ya. Saya dari monitornya terlebih dahulu ya. Di sini ada Bluetooth ya, seperti tadi. Ini Bluetooth. Ini kalian harus download aplikasi-aplikasi kebugaran yang ada di Play Store ya. Sebagai contoh mungkin Ziv, Kinomap dan lain-lain ya. Kemudian bergeser ke sini, ini ada instant speed ya. Di sini ada 3, 6 dan seterusnya. Kemudian bergeser ke sini, ini ada mode ya. Ini mode ini berfungsi untuk menggeser kursor ya, atau memindah lah gitu. Kemudian di sini ada tombol program ya. Kemudian di sampingnya ini ada instant incline ya, sama di kiri instant speed, di kanan ini instant speed, di kiri instant incline. Kemudian dari sini, nah di sini ini nanti akan menampilkan indikator detak jantung. Kemudian naik sedikit di sini, ini akan menampilkan indikator jarak tempuh ya, atau distance. Kemudian di tengah di sini, nah ini indikator waktu. Di atasnya ada indikator kecepatan. Kemudian bergeser ke sebelah incline. Nah, di sini ini nanti akan tampil indikator kemiringan atau incline. Di atasnya indikator kalori. Kemudian kita akan turun sedikit. Nah, di sini ada tray ya. Ini tray untuk cas HP. Cuman ini perlu sinyal kuat dan HP-nya harus NFC ya. Di sini NFC. Kemudian kalau casingnya terlalu tebal, silahkan kalian lepas terlebih dahulu.
Di sini ya, ini ada tray-nya, kemudian di sini ini bisa untuk naruh HP atau tab. Nah, kemudian turun. Nah, di sini ini tidak ada tulisannya, di sini hanya ada panah dan garis 2 ini. Ini adalah tombol untuk start ya, tombol untuk start dan tombol untuk pause ya. Start untuk memulai, pause itu jeda ya. Kemudian di sampingnya ini yang ada kotak saja ini adalah tombol stop ya, untuk berhenti. Kemudian bergeser ke sini, ini ada P, di sini ada tombol program, ini akan sama dengan yang di sini ya. Kemudian di sini ada M. Nah, di sini ada M. Ini akan sama dengan yang di sini, gitu ya. Kemudian ini di handlebarnya sendiri ini. Nah, ini posisi handlebar untuk detak jantung ini ada di depan ya. Jadi seperti itu. Umumnya kan di tangan kanan dan kiri, ini di depan. Nah, seperti ini nanti ya. Ini sensor detak jantung sebelah kanan, yang di sini detak jantung sebelah kiri. Di atas sensor detak jantung sebelah kanan ini ada plus minus ya. Ini untuk mengatur speed ya, untuk mengatur speed, untuk menambah ketika nanti kalian akan membatasi dan lain-lain di sini, atau menambah angka dan lain-lain. Ini hampir-hampir semua dikendalikan lewat sini. Kemudian yang di sebelah kiri ini sensor detak jantung sebelah kiri, di atasnya ada pengaturan incline ya, seperti itu ya. Kemudian di bawah sini, nah ini ada safety key, ini tinggal nah ini udah akan mati sendiri. Kemudian tekan untuk normalisasi. Nah, seperti itu ya. Ini tentang monitor Stuttgart ya. Kemudian di sini ini ada apa, ini kotak-kotak ini? Nah, ini bisa untuk menaruh botol air minum atau snack-snack ringan ya. Ini ada di kiri dan di kanan ya. Seperti ini tentang operasionalnya. Ketika sudah seperti ini, silahkan kalian bangkitkan dengan menekan tombol sembarang aja. Ini saya akan lewat sini. Nah, ini sudah terlihat semua ya. Sekarang kita akan masuk ke menu manual dari Stuttgart ya. Menu manual itu tinggal ketika sudah oke semua, tinggal di start ya. Di sini startnya. Nah, seperti ini, tunggu sampai dengan 0 ya. Nah, ini treadmillnya sudah berjalan ya. Jadi ini yang sering dibilang menu manual pada electric treadmill ya, seperti itu. Jadi semua dikendalikan kita. Jadi termasuk plus minusnya ini untuk mengatur speednya kita yang kendalikan ya. Oke, ini sudah cukup jelas. Saya akan masuk ke selanjutnya ya. Ini akan saya stop terlebih dahulu. Nah, itu. Sekarang kita akan masuk ke mode ya. Mode ini untuk mengatur atau membatasi waktu, kalori, kecepatan dan lain-lainnya. Caranya tinggal tekan. Nah, ini artinya ini yang berkedip-kedip waktu. Jadi ini yang akan kita batasi. Misalkan dibatasi berapa ya. Ini caranya dari sini. Nah, ini kelihatan ya. Ini dikurangi, saya mungkin akan ke 5 menit. Kelihatan ya. Maaf, ini banyak cahaya. Itu. Nah, ini 5 menit ya. Ketika sudah oke, tinggal di start di sini ya, start. Kemudian kalau akan membatasi selanjutnya, ini di stand. Nah, ini stand-nya mau berapa kilo gitu ya, dari sini sama. Ini mungkin mau 2 kilo gitu. Kelihatan ya. Saya nekan plus, dia akan bergerak ke atas gitu ya. Oke, satu lagi mungkin yang bisa dibatasi, ini di kalori ya. Nah, di kalori ini. Jadi mode di sini sama di yang sini sama ya, gitu ya. Ini mungkin mau dibatasi berapa, itu 40, 20 gitu aja. Nah, seperti itu.
Ketika sudah oke, kalian startnya di sini ya. Dan ingat-ingat ketika dibatasi, semua hitungannya akan mengecil atau menghitung mundur. Seperti itu ya, tentang mode saya kira udah cukup jelas sekali. Kita akan masuk ke berikutnya. Nah, sekarang ke sub menu berikutnya ya. Kita akan di program ya. Silahkan kalian tekan tombol P. Di sini boleh, di atas boleh ya, sama. Nah, ini P. Di sini tekan ini pun juga sama. Nah, kalian ini diberikan pilihan banyak ya. Di Studcraft ini ada 36 pilihan program latihan. Jadi tinggal ditekan. Nah, ini kelihatan ya. Atau ini, atau P di sini. Nah, itu sama ya. Ini contoh aja, mungkin kalian akan berlari di program 20 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini program 20 ya. Sekarang konfirmasi waktu, mau berapa? Mau 5 menit, 10 menit atau berapa? Ini contoh saja. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini ya. Ini 20. Kemudian start. Ini saya start ya. Di sini startnya. Nah, ini start. Ini artinya kalian saat ini berolahraga, berlatih di program 20. Nanti program 20 itu isinya di bukunya detail ya. Nanti dilihat di buku manualnya, kecepatannya berapa, incline-nya berapa. Pesan saya, hati-hati ketika berolahraga dengan program ya, karena speed dan incline-nya akan mengikuti bawaan pabriknya atau bawaan programnya, seperti itu. Kita akan masuk ke masih di program. Ini program yang kedua ya. Kalau tadi program latihan, sekarang program untuk membuat grafik secara individual ya. Jadi ini posisinya ini ada di program setelah 36 ya. Jadi Studcraft ini memiliki 36 program plus 3 user untuk penyimpanan dan 3 HR untuk detak jantung plus 1 body fat ya. Kita akan masuk di user ya. Kalau tadi program manual sudah, program otomatisnya sudah, sekarang kita akan ke user ya. User itu ada di program setelah 36. Jadi ini 33 tambah 34, 35, 36, satu lagi. Ini akan masuk ke user ya. Nah, ini ada user 1 ya. Di user 1 ini kalian akan bisa membuat program secara individual ya. Caranya ini kan sudah di user 1. Tekan saja mode di sini. Nah, itu silahkan kalian atur kecepatannya ya, masukkan data kecepatannya dari sini ya. Perhatikan ini kecepatannya 1,5 ya. Ini kita akan masukkan ke ini 2 gitu ya. Kemudian incline-nya mau dimasukkan berapa? Ini mau saya masukkan 1 aja ya, seperti itu. Jadi speed ini dimasukkan dengan ini tombol plus minus speed, incline di tombol plus minus atau panah ke atas panah ke bawah incline ya. Nah, ini grafik 1 udah selesai. Sekarang kita akan masuk ke grafik 2-nya. Tekan mode sekali lagi. Nah, itu ini kan 2 kecepatannya. Saya akan kurangi ya, sama cara masukinnya. Ini dari sini 1 aja biar enggak Nah, 1 incline-nya saya akan bawa ke 2. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara seperti itu sampai dengan di S10. Jadi di sini grafiknya itu tersedia sampai 10 ya. Ini kan baru S2. Ini akan saya contohkan sekali lagi di S3-nya ya. Ini tekan sini. Nah, masukkan speed. Ini 1,5 yang akan saya masukkan di sini.
incline-nya akan saya masukkan satu ya, seperti ini ya. Ini cara membuat grafik secara individual pada user ke satu. Kemudian tekan saja kalau mau dibuat sampai 10 silahkan, kalau enggak ya ditekan sampai dengan S10 ya. 7, 8, 9, satu kali lagi. Nah, di sini konfirmasi waktunya mau berapa gitu. Ini mungkin mau 5 menit gitu. Nah, 5 menit. Nah, di sini ya. Kemudian di start. Di sini. Start. Nah, ini otomatis sudah yang kalian buat itu sudah tersimpan ya. Seperti itu. Nah, itu ini saat ini treadmill ini sedang berlatih dengan yang Anda buat sendiri. Oke ya, ini udah cukup paham cara membuat grafik pada user. Sekarang kita akan masuk ke HR ya. Selanjutnya kita akan masuk ke head rate ya. Head rate itu berada di program setelah 36 plus 3 user ya. Ini ini udah sampai user, ini tinggal di tekan mode. Nanti akan ketemu HR ya. Ini saya tekan satu lagi. Sorry. Ini ada salah pencet ini ya. Sorry sebentar. Nah, ini tentang HR ya, biar kalian jelas saya mulai dari ini programnya. Jadi HR ada di program 36 plus 3 ya. Caranya ini tekan program ini. Nah, ini user. Tekan lagi ada 3, 1, 2, 3. Nah, di sini ada HR ya. Nah, seperti itu. Di HR ini kalian diminta untuk memasukkan usia ya. Usia ini misalkan 25, ini contoh saja akan dimasukkan ke 50 gitu ya, dengan ini ya, dengan menekan tombol plus minus ya. Sebentar, ini 50. Nah, 50 kemudian tekan mode. Nah, ini targetnya ketika usia 50 itu targetnya ini ya, ini muncul target. Kemudian tekan mode lagi. Nah, ini untuk konfirmasi waktu berapa. Misalkan ini berapa nih, 5 menit ya. Nah, 5 menit seperti ini. Ketika sudah oke, silahkan kalian start. Di sini startnya. Nah, seperti itu. Nah, ingat-ingat ini kan head rate ya. Jadi kalian harus pegangan dengan ini sensor detak jantung. Kalau enggak ya nanti enggak terdetek seperti itu ya. Jadi seperti itu tentang head rate. Ini masih ada satu lagi program terakhir, yaitu body fat. Sebentar. Nah, ini cara input body fat ya. Jadi ini body fat berada di program 36 plus 3 user plus 3 HR ya. Jadi caranya ini tekan. Nah, ini usernya ada 3. Nah, ini HR-nya juga ada 3. Hati-hati, pelan-pelan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada body fat. Nah, seperti itu. Ini silahkan kalian masukkan jenis kelamin terlebih dahulu ya. Pada umumnya 1 untuk laki-laki dan 2 untuk wanita. Caranya dari sini untuk merubah. Nah, itu 2, ini 1 ya, 1 saja ya. Kemudian pindah dengan mode. Nah, ini di F2 itu di umur ya. Ini contoh saja 30. Nah, seperti itu. Kemudian tekan lagi di sini. Pindah untuk atur tinggi badan, misalkan 166. Kemudian terakhir ini satu lagi, masukkan berat badan. Ini mungkin diisi 60 saja ya. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian terakhir ditekan mode, nanti akan di sini akan timbul titik-titik, tetapi kalian harus berpegangan dengan sensor detak jantung ya. Ini saya akan tekan di sini ya. Ini terakhir ya. Nah, ini silahkan tekan. Nah, ini untuk contoh. Nah, nanti di sana akan tampil.
Nah, itu ada 21 ya. Itu adalah status dari fat Anda, terlalu gemuk, kurus atau terlalu besar ya. Nanti kalian bisa pilih lihat di buku manualnya. Jadi body fat itu akan dihasilkan dari perbandingan usia, tinggi badan dan berat badan. Nah, ini sudah lengkap sekali penjelasan tentang monitor dari Kettler Stuttgart ya. Seperti ini. Ini terakhir kita akan praktekkan cara melipatnya. Itu ya, sebentar. Nah, ini terakhir cara melipat dari Kettler Stuttgart ya. Hati-hati, ini cukup berat. Nah, caranya itu tangan satu juga bisa sampai dengan bunyi klik gitu ya. Nah, itu terdengar ya. Kuncinya ada di sini sebetulnya. Nah, untuk membuka kembali silahkan yang merah. Nah, itu ditekan dengan kaki ya, jangan pakai tangan, nanti kejepit. Nah, seperti itu ya. Ini sudah istimewa sekali, ini besar sekali treadmillnya. Ini rekomendasi dengan spek-spek tadi yang sudah saya jelaskan, monitor yang sudah jelaskan. Ini rekomendasi untuk kalian miliki. Buat kalian yang akan membeli mungkin itu silahkan bisa kunjungi Kettler Pakuan Mall Yogyakarta atau Kettler Shop terdekat di kota Anda, atau dengan online ya di web kita, mestinya seperti itu. Jadi treadmill ini jarang kalian jumpai di toko-toko Kettler ya. Ini tertentu saja yang boleh display di Kettler karena ini diperuntukkan untuk online ya. Jadi seperti ini penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.